Halo Scorpio, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu. Kali ini kita buat general reading ya, dan sifatnya timeless juga. Jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemuin readingan ini ya, dengan temanya yang tidak kamu tahu tentang dia ya. Jadi yang tidak kamu ketahui tentang dia sebenarnya. Tapi ingat, ini gak akan resonate untuk kamu semua. Ambil positifnya aja, selebihnya buang bijaksana dalam menyikapi. Kalau kamu ingin buat personal reading ataupun konsultasi pribadi, kamu bisa cek di keterangan profil atau di bawah video ini untuk kontaknya ya. Dan di bulan Agustus kita ada promo ya, spesial untuk Agustus saja. Promonya apa kamu bisa cek di Instagram ya, ataupun follow sana gitu ya. Dan untuk melihat reading yang lain kamu bisa cek di beranda ataupun di list video channel ini, sifatnya timeless. Jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemuin readingan tersebut. Kalau memang pesannya ditujukan untukmu maka akan resonate untuk kamu gitu. Sekarang kita akan lihat ya di sini untuk zodiak kamu, Sun, Moon, Rising, Venus, Scorpio. Oke. Yang tidak kamu tahu tentang dia sebenarnya. Oke, di sini kita punya aku menyembunyikan siapa aku sebenarnya. Ya, jadi seseorang ini tuh memakai topeng ya. Dia tidak terlalu, mungkin dia tidak terlalu apa ya? Kayak semacam dia tidak terlalu menjadi dirinya sendiri saat di hadapan kamu gitu loh. Ya. Tidak terlalu terbuka tentang dirinya, siapa dia sebenarnya gitu ya. Dia kayak sembunyikan aslinya gitu loh dari kamu gitu. Kemudian di sini aku pergi ketika aku melihatmu bersama seseorang. Ada beberapa di sini kayaknya seseorang ini menghindar atau menjauh dari kamu. Bisa ini pasangan kamu sendiri ataupun seseorang yang lagi dekat dengan kamu, kayak tiba-tiba mungkin kamu dekat dengan seseorang ini gitu ya, tapi tiba-tiba aja seseorang ini tuh kayak menghindar dari kamu atau menjauh dari kamu. Bisa juga seperti itu karena ya seseorang ini tuh melihat kamu tuh bersama seseorang gitu ya. Jadi dia berpikir bahwa kamu dekat dengan seseorang, dianya nggak begitu suka ataupun kayak semacam apa ya, kayak semacam ya udahlah, dia udah punya cowok istilahnya gitu, dia udah punya cewek, ya udahlah aku mundur aja istilahnya kayak gitu ya. Dan kamu kayak ngerasa bahwa kamu ngerasa kayak kenapa seseorang ini tuh kok menjauh dari kamu, tiba-tiba aja menghindar dari kamu. Mungkin kamu nggak mau ketemu sama dia, mungkin dia nggak mau ketemu sama kamu lagi, yang biasanya mungkin say hello dengan kamu, dekat dengan kamu atau sering ketemu sama kamu, ininya nggak kayak gitu ya. Dan kamu berpikir mungkin kayak seseorang ini tuh tidak suka ya sama kamu, mungkin kamu berpikir seperti itu gitu. Padahal di sini nggak seperti itu. Seseorang ini sebenarnya punya perasaan ya, tapi dia sembunyikan gitu. Apalagi kalau di sini hubungan di awal ya, gitu. Hubungan di awal gitu. Atau bahkan untuk kamu yang mungkin sudah jadian ya, sudah jadi pacar gitu istilahnya. Dan kamu merasa dia kayak apa ya, nggak mau sama kamu lagi gitu loh, karena ya dia kayak cemburu gitu loh sama kamu. Dia merasa kamu punya seseorang di sini gitu. Makanya ketika dia bertengkar dengan kamu, dia nggak mencoba mempertahankan kamu gitu, karena dia curiga di sini. Dia curiga kamu punya seseorang yang lain gitu. Karena mungkin kamu kayak memilih putus sama dia atau pilih pergi gitu loh. Biasanya kalau ada orang marah kan ya, kalian marah berantem gitu kan, ada beberapa yang langsung diam, silent, gak mau komunikasi atau gak mau ketemu gitu ya. Dan dia ini salah mengartikan sikap kamu gitu loh. Dia berpikir kamu meninggalkan dia karena kamu punya seseorang yang lain. Padahal di sini gak seperti itu. Mungkin menurut kamu saat kamu marah kamu pengennya dipujuk-pujuk gitu ya. Ini untuk kamu yang sudah berhubungan ya, maksudnya udah jadi pacar gitu ya, atau pasangan lah, katakanlah seperti itu gitu.
Dan menurut kamu, pasangan kamu ini tidak mencintai kamu. Karena kamu ngerasa ketika dia berantem dengan kamu, marah sama kamu, dia bikin kamu kesel, tapi justru nggak mencoba untuk bujuk kamu atau merayu kamu atau kayak semacam mempertahankan hubungan, tapi dianya juga semacam biarin kamu, cuekin kamu, menghindar pergi, dan kamu diam, dia pun langsung diam kayak seolah cuek, masa bodoh gitu loh. Ya dia nggak peduli sama sekali di perasaan kamu, istilahnya kayak gitu. Mungkin kamu mikirnya juga gitu. Padahal dia di sini dia sembunyikan perasaan dia sebenarnya. Orang ini tuh kayak gengsi, egonya tinggi, kayak gitu loh. Ataupun dia kayak enggak deh gitu loh, kayak entah merasa malu atau gimana gitu ya. Dia tidak mencoba untuk mempertahankan, istilahnya kayak gitu. Kita lihat lagi. Kuharap aku bisa menarik kata-kataku kembali ya. Ya kan? Ada sesuatu di sini ya, kata-kata yang mungkin menyakitkan kamu. Bisa ini tentang kata putus, bisa juga ya kayak setiap kali kamu bertengkar itu yang dia ucapkan tuh selalu kata putus atau mengakhiri hubungan. Atau ya udahlah, kamu cari yang lain, aku pun cari yang lain, istilahnya kayak gitu. Kamu bisa cari yang lebih gini gitu. Istilahnya seperti itu. Carilah kalau bisa cari gitu, istilahnya kayak gitu. Yang lebih baik dari aku, istilahnya kayak gitu. Ya karena di saat orang marah itu kan nggak bisa kontrol diri gitu loh. Di sini ada sebuah kata-kata yang jelas yang dia ucapkan ke kamu, yang dia sesali. Seharusnya dia nggak ucapkan gitu, tapi dia udah terlanjur ucapkan gitu. Jadi orang ini tuh kayak berbalik, apa ya istilahnya, hatinya ngomong apa, yang dia keluarin apa gitu. Kayak dia ini cinta ya, I love you, dia ini cinta sama kamu, sayang sama kamu, tapi karena dia marah ya, itu yang dia keluarkan tuh kata-kata yang menyakitkan kamu gitu loh. Bukan justru kayak bikin kamu baik, tapi justru bikin kamu emosi, istilahnya gitu ya. Kayak mungkin ya udahlah, kamu pergilah, kamu ingin pergi gitu istilahnya, aku nggak bakal balikan atau nyari kamu lagi, istilahnya kayak gitu. Mungkin beberapa ada yang seperti itu gitu loh ya. Apapun itu, sesuaikan aja dengan situasi dan kondisi kamu. Atau mungkin ada kata-kata lain yang tidak seperti itu, tapi yang jelas di sini ada sebuah kata-kata yang tidak seharusnya dia ucapkan tapi dia ucapkan gitu ya. Dan ini dia menyesal gitu loh dengan apa yang udah dia katakan itu gitu. Makanya dia di sini berharap bisa menarik kata-katanya kembali gitu. Oke, dan kita lihat. Kemudian di sini sekarang saatnya aku sembuh. Oke. Aku rasa seseorang ini juga ada rasa kecewa ya, sakit hati, patah hati gitu ya, saat hubungannya tidak baik dengan kamu, atau kayak mungkin untuk beberapa putus dari kamu, atau untuk beberapa di antara kalian hanya sedang bertengkar aja gitu ya. Hubungannya mungkin chaos saat ini, tidak ada kejelasan status, nggak tahu bagaimana ke depannya ya, apakah hubungan ini masih ada atau tidak gitu ya. Itu dia juga merasakan sakit hati dan kecewa. Dan aku juga ngerasa ya seseorang ini, karena di sini bicara tentang sekarang saatnya aku sembuh. Di sini kayak semacam ada energi healing ya. Aku rasa seseorang ini dengan adanya aku menyembunyikan siapa aku sebenarnya dari kamu. Jadi ini dia tuh kayak menyembunyikan dirinya sebenarnya. Dia tidak menjadi dirinya sendiri. Mungkin dia punya trauma di sini ya, dari masa lalu gitu ya. Trauma entah dari masa kecil apapun itu gitu ya. Yang jelas di sini ada sebuah luka ya dari masa lalu dia. Mungkin ini berdampak atau berefek pada hubungan kamu dengan dia, atau cara dia nge-treat kamu, cara dia memperlakukan kamu. Biasanya kalau orang punya trauma atau punya luka yang belum disembuhkan, itu biasanya akan teraplikasi gitu loh ke dalam tindakan dia gitu. Oke. Sekarang kita lihat ya. Aku ulang lagi di sini.
Kemudian di sini aku bersyukur atas pelajaran spiritualnya, ya dia merasa sangat bersyukur di sini, mungkin dengan adanya koneksi dia dengan kamu, kemudian hubungan ini walaupun tidak berjalan dengan baik ya, istilahnya kamu dengan dia ada masalah gitu ya, ini dia bisa belajar dari situ gitu, dan bahkan di sini dia tahu lukanya dia gitu loh. Makanya di sini sekarang saatnya aku sembuh, berarti dia ini banyak introspeksi, banyak belajar dari sini gitu, dan dia memahami gitu loh, coba memahami dirinya sendiri dan juga mencoba untuk memahami mana sih yang salah gitu, mana sih yang harus dirubah dari sikap dan tindakan aku, istilahnya kayak gitu ya. Jadi seseorang ini tuh bersyukur ya atas pelajaran spiritualnya gitu. Kemudian di sini aku tahu aku mengacaukan segalanya, ya kan? Dia bikin hubungan kamu dengan dia kacau saat ini ya. Ada beberapa yang hanya bertengkar saja aku rasa ya di sini gitu. Ada kayak semacam curiga, cemburu gitu loh. Ada trust issue. Nah, istilahnya kayak gitu. Dan di sini dia sadar ya, dia yang mengacaukan segalanya gitu. Makanya tadi aku bilang seseorang ini kayaknya bisa ya banyak introspeksi. Dengan adanya banyak introspeksi mungkin juga ada banyak sesuatu yang dia tahu dia salah gitu loh ya. Ada penyesalan istilahnya kayak gitu. Dia sadar itu gitu ya. Dan kita lihat apa sih zodiak dia, namun ini nggak jadi patokan ya untuk zodiak dia. Yang telah di zodiak kamu Sun, Moon, Rising, Venus, Scorpio. Oke, di sini kita punya Gemini ya, Sun, Moon, Rising, Venus, Gemini, Scorpio. Jadi kamu bisa dealing sesama Scorpio. Kemudian di sini ada Pisces, ada Taurus, dan juga di sini ada Virgo ya. Jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu. Kalau ada salah kata, ada kurang lebihnya, mohon maaf ya. Kalau ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami. Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.